Halo, nama saya Raja Gabriela. Saya akan menjelaskan how to achieve my career goals. Untuk mencapai career goals saya, ada 6 tahap yang harus saya jalani. Yang pertama, career values. Yang kedua, pemetaan diri atau ikigai. Yang ketiga, pilihan karir. Yang keempat, kelebihan karir. Yang kelima, kekurangan karir. Dan yang terakhir, future plan atau strategi dan rencana saya untuk mencapai career goals saya. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu career value. Apa sih career value itu? Value sendiri artinya adalah standar yang paling penting untuk menentukan hal apa yang akan diprioritaskan seseorang dalam hidup. Sedangkan career value sendiri yaitu hal-hal subjektif yang diprioritaskan seseorang dalam berkarir. Career value setiap orang bisa berbeda-beda karena budaya, kebiasaan, nilai hidup, dan kepribadian setiap orang juga berbeda. Career value sangat dibutuhkan apabila seseorang ingin mencapai career goals-nya. Menurut saya, career values juga dapat terbentuk dari eksplorasi minat, talenta, apa yang dunia butuhkan, dan tujuan karir. Poin ini akan dibahas lebih lanjut di bagian pemetaan diri atau ikigai. Nah, pada slide ini saya akan memberikan contoh tentang career value saya. Menurut saya menilai 3 hal ini sangat penting bagi saya, apalagi dalam berkarir. Yang pertama yaitu challenge. Saya sangat menyukai pekerjaan yang menimbulkan tantangan atau menantang diri saya sendiri. Contohnya, ketika saya memiliki tugas yang menantang, saya akan lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, kreativitas. Seperti yang saya bilang tadi, saya sangat mementingkan kreativitas apalagi dalam berkarir. Ide dan hal baru dalam pekerjaan menurut saya itu penting dan itu memotivasi saya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya seperti jika dalam berdiskusi saya akan mementingkan mendengarkan pendapat semua orang dan menciptakan ide atau kreativitas dalam mengerjakan sesuatu. Walaupun bukan saya yang menciptakan ide itu, tapi jika orang lain yang menciptakan ide atau kreativitas tersebut, saya juga akan mengapresiasinya. Terus yang ketiga yaitu surroundings. Saya enjoy bekerja di lingkungan yang suportif dan menyenangkan dan membawa dampak positif bagi hidup saya. Seperti contohnya, bagi saya, lingkungan saya sangat mempengaruhi performa dan motivasi saya dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya seperti tugas kuliah. Walaupun saya mendapat tugas yang mudah, tetapi jika saya tidak memiliki surrounding atau kelompok belajar yang mendukung saya, dan saya tidak enjoy dengan mereka, maka saya akan merasa malas mengerjakan tugas tersebut. Ikigai. Ikigai sendiri berasal dari konsep Jepang yang berarti a reason for being. Jadi, apa sih alasan kamu itu ada? Apa sih alasan diriku itu ada di sini? Apa yang menyemangati aku untuk hidup setiap hari? Ikigai sendiri terbentuk dari 8 hal. Yang pertama, what I good at. Yang kedua, what I love. Yang ketiga, passion. Yang keempat, what the world need. Yang kelima, mission. Yang keenam, what I can be paid for. Yang ketujuh, vocation. Yang ke-8, profession. Saya akan jelaskan satu persatu. Seperti contoh pada gambar ini, lingkaran-lingkaran tersebut beserta tulisan yang berwarna ungu adalah contoh dari diri saya, seperti what I good at. Saya adalah anak yang memiliki kreativitas tinggi dan suka bergaul dengan banyak orang. Yang kedua, what I love. Saya menyukai editing, baik itu video maupun foto. Saya juga interest di dunia bisnis. Saya juga suka mengikuti komunitas. Yang ketiga yaitu passion.
Saya merasa diri saya passion di editing, dan karena saya tertarik di dunia bisnis, saya menyukai psikologi yang bagian industri. Terus yang keempat, what the world need. Menurut saya, dunia membutuhkan inovasi. Lalu, lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu mission. Apa yang saya harus lakukan? Saya melakukan inovasi editing. Saya memiliki kompetensi untuk membantu menciptakan pekerjaan. Selanjutnya, what I can be paid for. Saya bisa dapat bayaran jika saya open jasa editing atau magang di dunia bisnis yang berhubungan dengan psikologi. Contohnya berlatih menjadi manajemen trainee. Lalu, vocation. Vocation semacam pekerjaan. Saya merasa saya cocok menjadi editor video dan menjadi HRD karena saya tertarik dalam bidang psychology industry. Dan yang terakhir yaitu profession. Saya merasa profesi saya, jika dikumpulkan dari semua itu, saya bisa join ke tim editor. Contohnya menjadi editor YouTuber terkenal. Atau saya bisa menjadi HRD atau Human Resource Department untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Macam-macam karir di bidang psikologi ada 4. Yang pertama, psikologi klinis, industri, pendidikan, dan sosial. Klinis lebih berfokus pada usaha memahami dan menangani masalah-masalah psikologis. Industri menerapkan teori dan kaidah-kaidah tingkah laku dalam konteks organisasi. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dan menerapkan psikologi dalam lingkup pendidikan. Yang terakhir, sosial, mengkaji tingkah laku individu dalam situasi sosial. Saya beri tanda psikologi industri berbeda karena saya tertarik dengan psikologi industri. Yang keempat yaitu kelebihan karir. Di sini saya bagi menjadi 2, bidang psikologi sama di luar bidang psikologi. Bidang psikologi saya ingin menjadi HRD karena itu merupakan mimpi saya. Saya juga tertarik di dunia bisnis. Terus yang kedua, saya merasa saya memiliki skill active listening yang tinggi serta observation. Jadi itu memudahkan saya berkarir sebagai HRD. Yang kedua yaitu di luar bidang psikologi. Jika dilihat dari hobi dan passion yang saya miliki, saya cocok menjadi editor. Kelebihan yang dimiliki editor dan berhubungan dengan saya yaitu saya memiliki pekerjaan sesuai dengan hobi saya dalam bidang art dan mengedit video. Sedangkan kekurangan pilihan karir saya yang HRD yaitu kemampuan public speaking saya kurang. Hal tersebut bisa menghambat saya dalam berkarir sebagai HRD. Yang kedua yaitu saya tidak suka melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Sedangkan HRD merupakan pekerjaan yang menurut saya itu sebagai rutinitas. Jika yang editor, kekurangannya yaitu saya akan bekerja di belakang meja terus. Jadi kurang physical aktif dan itu saya tidak suka. Yang kedua yaitu dipandang aneh karena memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan saya yaitu psikologi. Step terakhir yaitu future plan. Bisa dilihat timeline saya sebagai HRD, dan pertama saya akan eksplorasi kemampuan khususnya bidang interview dan observasi. Terus tahun kedua saya akan mencari informasi magang dan membangun hubungan atau connection lebih banyak dengan orang lain. Terus tahun ketiga saya akan magang di perusahaan, tidak harus langsung menjadi HRD. Saya bisa menjadi trainee dulu, lalu menjadi manajemen trainee, dan yang terakhir saya akan menjadi HRD yang profesional. Selanjutnya timeline saya sebagai editor. Tahun pertama saya harus mampu menguasai basic editing.
Terus jika di kepanitiaan saya akan join divisi D&D. Tahun kedua saya akan join komunitas editor. Saya juga akan open jasa editing. Tahun ketiga yaitu saya akan magang sebagai editor di perusahaan atau memilih magang dalam pekerjaan yang menggunakan plan and editing konsep. Tahun keempat yaitu saya menjadi editor.